Kan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Selamat malam Bu Salma, halo, apa kabar? Selamat malam Ibu Ivana, ya. Apakah kabar baik-baik? Oh, syukur. Baik, alhamdulillah baik. Iya. Bu Salma kemarin WA, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Iya. Ini saya lagi sedikit buntu, memiliki dibilang masalah bukan juga masalah, tetapi saya agak buntu dengan apa yang saya hadapi di sekolah, seperti itu Ibu Ivana. Jadi Baik, Bu Salma. butuh teman curhat nih. Kira-kira apa yang Ibu Salma mau ceritakan? Ini Ibu Ivana, di sekolah saya, kebetulan sekolah saya itu adalah pelaksana kurikulum merdeka. Perdana ini Bu Ivana ya, jadi kami termasuk masih meraba-raba. Nah, di kurikulum merdeka ini ada yang namanya pengembangan profil Pancasila. Itu memiliki jam sendiri, 7 jam pembelajaran. Nah, untuk pengembangan profil Pancasila ini masih ada miskonsepsi di antara kami yang ada di sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah. Jadi untuk mengimplementasikan pengembangan profil Pancasila ini agak sulit karena adanya miskonsepsi ini. Kurang paham dengan bagaimana dengan pengembangan profil Pancasila. Seperti itu Ibu Ivana yang saya hadapi saat ini di sekolah. Jadi Bu Salma, yang Ibu Salma harapkan pada perbincangan kita hari ini kira-kira apa? Saya mengharapkan pengembangan profil Pancasila di sekolah saya ini hasilnya itu akan maksimal di saat setelah ujian semester, karena pengembangan profil Pancasila ini muaranya akan ke sana. Setelah ujian semester, anak-anak akan melakukan pameran karya. Jadi saya sangat mengharapkan hasil dari pengembangan profil Pancasila ini bisa maksimal di waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh sekolah. Begitu Ibu Ivana. Kira-kira Bu Salma, dengan waktu yang Ibu Salma harapkan itu waktu yang ditentukan, apakah mengalami kendala? Ya, itu yang membuat saya galau. Kendala yang saya hadapi di lapangan untuk permasalahan ini, di mana kami di sekolah itu, karena ini hal yang baru, semuanya masih meraba-raba. Iya, benar. Apa yang ingin dipersiapkan pun kami masih meraba-raba dari segi persiapan modul, pemilihan tema, masih terdapat miskonsepsi. Nah, yang kendala yang saya hadapi adalah di saat ini, terus terang kemarin saya ini hanya guru kelas 2. Nah, jadi di saat adanya workshop yang dilakukan oleh teman-teman yang sama-sama yang sudah menggunakan kurikulum merdeka itu, bukan saya yang ikut, ada guru lain. Jadi saya pun masih sangat meraba-raba. Tetapi dengan adanya saya yang di sekolah itu sebagai guru penggerak,
Maka kepala sekolah memutuskan saya dipindahkan ke kelas 4. Jadi saya lebih meraba-raba lagi. Dari kelas 2 saya sudah di kelas 4. Jadi saya lebih meraba-raba lagi karena saya tidak ikut workshopnya, tidak ikut apa yang diikuti oleh teman-teman itu, saya tidak ikut sama sekali. Nah, kendala yang saya hadapi, bagaimana saya mengimplementasikan itu, sementara saya pun masih meraba-raba. Itu yang kendala yang saya hadapi. Dan teman-teman guru pun yang ikut workshop itu, mereka pun kalau saya bertanya, mereka meraba-raba, sama-sama meraba, apa sih pengembangan profil Pancasila ini sebenarnya? Cara untuk mengimplementasikannya ke siswa seperti apa? Apa yang harus kita lakukan di saat kita sudah memilih tema? Pengaturan jadwal untuk 7 jam itu seperti apa? Jadi mereka saja yang ikut workshop masih meraba-raba, apalagi saya yang belum. Jadi kendalanya ada di situ, Ibu Ivana. Masih pemahaman, miskonsepsi tentang pengembangan profil ini, seperti itu. Jadi setelah saya mendengarkan curhatan Bu Salma ini, berarti masalahnya Bu Salma ini ada miskonsepsi ya? Iya. Karena ini adalah hal yang baru bagi Bu Salma. Kira-kira Bu Salma, adakah yang Ibu Salma harapkan dalam kegiatan ini yang nanti tujuan kegiatan yang Ibu Salma rencanakan itu bisa tercapai? Iya, kalau dari saya sangat mengharapkan, saya ingin mematahkan miskonsepsi teman-teman ini. Jadi saya adalah orang yang baru pindah kelas ya, kelas 4, mau tidak mau harus, dan saya harus bertanggung jawab atas itu, karena pelaksana kurikulum Merdeka itu adalah kelas 1 dan kelas 4. Kemudian untuk PJOK dan PAI. Nah, karena saya yang termasuk belum tahu, jadi saya berusaha mencari tahu, belajar melalui workshop yang dilakukan oleh pelatih ahli, berkomunikasi dengan pengawas juga. Nah, saya juga mengharapkan hal itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Di saat saya mengajak mereka untuk, hari ini ada Zoom Meet, ada webinar bersama pelatih ahli tentang miskonsepsi pengembangan profil Pancasila atau yang berhubungan dengan hal itu, walaupun saya sudah mengingatkan berulang-ulang kali di grup, ketidakpedulian itu ada dari teman-teman. Saya padahal mengharapkan mereka bisa ikut sama-sama dengan saya, supaya bisa sama-sama tahu bahwa yang seperti ini pengembangan profil Pancasila, sehingganya bisa mengimplementasikan itu tidak ada miskonsepsi lagi, berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan atau sudah sesuai dengan pedoman pengembangan profil Pancasila itu sendiri. Seperti itu, Ibu Ivana. Sebenarnya setelah saya dengar Bu Salma bicara itu, Ibu Salma sudah sangat hebat ya, karena ini adalah hal yang baru. Ibu Salma ada keinginan sendiri mengikuti webinar untuk menerapkan hal-hal yang baru ini. Tetapi masalahnya di teman yang masih agak sulit diajak ya, begitu Bu Salma. Iya. Kira-kira Bu Salma, adakah hal yang perlu Ibu Salma siapkan dan dikembangkan pada kegiatan ini? Banyak hal yang kalau dari saya, banyak hal yang perlu disiapkan. Terutama kalau di pengembangan profil Pancasila itu modul. Karena modul itu kita membuat mandiri. Modul itu tidak diperjualbelikan, karena modul itu dibuat sesuai dengan pilihan tema yang kita lakukan. Jadi kalau di saya itu kan tema kami itu kearifan lokal. Kemudian subtemanya itu tentang budaya gunting rambut atau mohundingo. Jadi modul itu yang perlu saya siapkan di awal ini adalah modul. Nah, sesuai dengan rapat pembuatan modul ini, sudah ada yang bertugas
Jadi koordinator, Hmm. fasilitator, penyusun naskah dan semuanya. Tetapi itu hanya berakhir di Ya. rapat. Jadi di saat actionnya itu setelah 3 bulan actionnya itu tetap Ya. belum ada. Jadi saya merasa prihatin dengan hal itu. Maksud saya apa yang perlu disiapkan ini, ayo kita siapkan sama-sama. Jadi mau tidak mau saya mengajak teman berusaha memotivasi mereka agar sama-sama menyelesaikan Hmm. modul ini. Itu yang perlu dipersiapkan dari awal. Kemudian mengatur jadwal latihan. Kemudian Ya. apa yang kita butuhkan di saat harus melakukan pameran karya itu, saya kemarin pun sudah mengundang orang tua siswa, mengajak mereka untuk berkolaborasi, apa saja yang bisa mereka berikan untuk mensukseskan kegiatan ini, seperti itu. Jadi yang perlu disiapkan Hmm. itu modul, kemudian jadwal latihan dan kolaborasi bersama orang tua. Itu yang saya rasa Berarti yang itu perlu dipersiapkan agar kegiatan ini bisa sukses. berarti modul apa sebagainya ya. Iya. Modul sebagainya itu yang Ibu Salma perlukan ya. Nah, kira-kira Bu Salma dari sekian teman yang ada di sekolah, adakah teman yang siap untuk membantu Bu Salma? Ada, kalau saya dukungan kepala sekolah dan teman itu alhamdulillah sangat mendukung. Ya. Tetapi di saat action itu saya tidak bisa memaksakan semuanya harus seperti itu. Jadi saya melihat potensi yang ada di guru itu sendiri. Dia bisanya di mana? Kalau saat ini ada 2 orang yang saya minta untuk bisa mendampingi dalam proses latihan. Itu ada Pak Aman yang di tenaga perpustakaan, dia memiliki potensi untuk bisa membuat naskah drama, naskah teater. Jadi dia yang saya minta bantuan, ya saya mintakan bantuan ke dia karena begini Bu Ivana, di kami itu kan 1-4 jenjang usia beda. Jadi kalau di kelas 4 itu lebih ke praktek, kelas 1 itu lebih sederhana lagi. Jadi saya memiliki ide bagaimana kalau kelas 1 itu praktiknya di saat di pameran karya itu hanya pengetahuan-pengetahuan sederhana tentang Mohundingo itu seperti apa. Jadi melalui drama. Jadi saya minta tolong ke Pak Aman untuk membuatkan naskah dramanya. Nanti untuk translate bahasa Gorontalonya ada Pak Hamid. Jadi seperti itu. Jadi karena kita tidak terlalu tahu juga. Atau kalau Ibu Ivana bisa membantu saya mentranslate kapan ke bahasa Gorontalo juga boleh. Ya. Jadi saya melihat untuk teman-teman yang membantu, saya menyesuaikan dengan potensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Jadi untuk kelas 1 yang mendampingi Ibu Cipa Aman, kemudian kelas 2 itu saya mengharapkan sekali bantuannya Pak Hamid, karena dia lebih paham dengan adat gunting rambut atau Mohundingo. Jadi mereka berdua yang akan saya ajak untuk bisa membantu saya, mengingatkan saya. Jadi fokusnya di 2 itu teman saya. Wow, mantap, ternyata ada orang hebat di situ. Kira-kira Bu Salma, strategi apa yang Ibu Salma akan buat agar kedua teman ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai apa Ibu Salma harapkan? Saya kalau strategi yang akan saya buat, yang pertama saya memotivasi mereka karena terus terang sudah 3 bulan berjalan ini masih mentok jalan di tempat. Jadi saya akan memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat untuk bisa sama-sama berkolaborasi dengan saya. Tujuannya untuk mensukseskan pengembangan profil Pancasila ini dengan mengajak mereka untuk belajar bersama. Jadi karena kalau menurut saya
jika keinginan dari diri mereka untuk membantu saya itu tidak ada, jadi Hmm. semuanya akan sia-sia nihil. Dan saya terus terang di saat ini saya selalu bilang ke mereka, saya kalau hanya ingin berjalan sendiri dalam menuntaskan ini saya bisa. Tapi saya tidak ingin berjalan sendirian. Jadi saya bilang, Ah, ayo jalan sama-sama. Jadi itu adalah cara saya untuk memberikan mereka semangat. Saya selalu bilang ke mereka, saya tidak ingin bersinar sendirian. Ayo bersinar sama-sama. Jadi apapun hasil dari ini bukan dari saya, tapi dari kita. Jadi, itu motivasi saya ke mereka agar bisa berkolaborasi dengan baik. Tidak ya. ada yang merasa lebih ya, belajarnya sama-sama. Jadi Hmm. semakin ke sini saya akan berusaha untuk lebih mensupport lagi mereka dengan potensi yang mereka miliki, seperti itu. Wow, hebat Bu Salma. Kira-kira Bu Salma dengan diajaknya mereka berkolaborasi dan mereka mau membantu, kira-kira berapa tingkat keberhasilan yang Ibu Salma rasakan akan terpenuhi dari 1 sampai 10 ketika kedua guru ini bisa membantu Bu Salma? Saya terus terang saya ingin memasang target yang maksimal, tapi karena Ah, ini adalah perdana untuk kami, mungkin saya 75% dulu. Karena ini masih baru. Kalau dari tingkat guru teratasi, kita tidak tahu dengan ya, orang tua bagaimana. Jadi ah, kolaborasinya di sini selain kita yang di lingkungan sekolah, kita butuh dari dukungan dari orang tua juga. Karena ya apa yang benar. perlu disiapkan dalam action-nya nanti, aksinya di Muhundingo itu banyak. Hmm. Jadi 75% saya rasa akan sangat memuaskan untuk saya. Berharap 75% itu akan tercapai di 3 bulan ke depan. Hebat sekali itu Bu Salma. Dari hal yang baru ini sudah target 75%, kalau menurut saya itu sudah luar biasa. Kira-kira Bu Salma, apa komitmen Bu Salma terhadap rencana aksi nyata nanti Bu Salma untuk kegiatan ini? Komitmen saya apa ya? Kalau membuat komitmen yang pertama pada saat ini kan sebenarnya tanggung jawab untuk menjalankan ini bukan di saya. Ya, Di saya karena sesuai rapat itu sudah ditentukan siapa yang menjadi penanggung jawab ini karena di pengembangan profil Pancasila ini ada jamnya di Dapodik juga ada 2 jam dihargai dengan 2 jam 2 JP. Jadi ya, sebenarnya itu tidak di saya tapi saya merasa peduli dengan hal itu. Jadi untuk komitmennya di saya akan berusaha bertanggung jawab dengan program yang sementara akan dijalankan saat ini. ya. Jadi itu komitmen saya di awal. Saya akan berusaha tanggung jawab, membangun komunikasi dengan teman-teman, membangun komunikasi dengan orang tua siswa, kemudian membangun komunikasi dengan siswa juga karena kalau tidak ada mereka di sesi latihan kegiatan ini kan tidak ada. Ya Jadi benar-benar. ada rasa tanggung jawab dan komitmen dengan teman, siswa dan orang tua siswa. Itu yang harus saya lebih tingkatkan karena semoga saya bisa mengkomunikasikan ini dengan baik. Jadi seperti itu. Kira-kira Bu Salma untuk membantu Ibu Salma mengingatkan dan menjaga komitmen Bu Salma ini, kira-kira siapa saja yang bisa? Kalau yang membantu saya mengingatkan hanya satu orang yang selalu saat ini itu teman saya yang tenaga perpustakaan. Jadi dia yang selalu mengingatkan saya kapan latihan.
jam berapa latihan. Jadi saya akan mengajak dia untuk sama-sama dengan saya karena dia yang intens untuk mengingatkan saya. Jadi saya rasa dia adalah teman yang pas yang akan saya ajak untuk bisa sama-sama dengan saya dalam pengembangan profil Pancasila ini. Wow, ternyata dari sekian teman yang ada di sana, ada juga teman yang luar biasa bisa membantu Bu Salma ya. Setelah saya mendengarkan apa Ibu Salma ceritakan semua ini, ternyata dengan masalah P5 ini ya, hal yang baru di sekolah, guru-guru yang tidak ada sekian guru yang sudah dirapatkan tidak bisa melaksanakannya, ada yang tidak mau, tapi dari sekian itu ada juga guru yang siap membantu untuk mensukseskan rencana Ibu Salma ini. Dengan begitu, ketika ada dua teman yang mau membantu, akhirnya bagaimana perasaan Ibu Salma? Saya merasa senang. Walaupun hanya ada beberapa orang yang maksimal bisa membantu saya, itu saya sudah sangat merasa bahagia. Setidaknya apa yang sudah direncanakan bisa berjalan. Walaupun mungkin hasilnya kurang maksimal, tapi akan berusaha untuk dimaksimalkan. Amin. Amin. Ya. Semoga Bu Salma, semoga. Amin, amin. Dan saya harapkan itu bisa berhasil. Amin, Supaya terima nantinya kasih. saya akan menunggu cerita-cerita yang kelanjutan berhasilnya P5 yang Ibu Salma terapkan. Itu saya sangat rindukan untuk dibahas lagi bersama dengan Ibu Salma. Bagaimana Iya. perasaan Bu Salma sekarang? Saya merasa plong, saya merasa setidaknya apa yang saya rasakan, rasa buntu saya itu sudah ada solusinya dari pembicaraan kita malam ini. Oke. Jadi jangan lupa Bu Salma ya, Iya. ketika nanti kira-kira kapan? Untuk aksi nyatanya mungkin akhir Desember bisa Akhir Desember ya. Tapi kalau untuk pencapaiannya di bawah dari 75% ya di akhir Desember nanti akan saya kabarkan di 2 bulan ke depan. Saya sangat menantikan cerita kelanjutan Bu Salma atas kesuksesan penerapan P5 ini dan mematahkan miskonsepsi yang ada di sekolah ya Bu Salma ya. Ya, Bu Salma. Sudah jam 21. Iya. Nanti saya tunggu Bu Salma ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Ivana atas waktunya malam ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah menceritakan banyak pengalaman kepada saya. Iya. Selamat malam Ibu Ivana. Iya, selamat malam. Refleksi. Oke. Kita lanjut dengan refleksi diri. Kira-kira Bu Salma, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Kalau menurut saya yang sudah berjalan baik dalam percakapan ini, saya merasa Ibu Ivana adalah teman bicara yang sangat luar biasa. Mendengarkan curahan hati saya, memberikan pertanyaan yang mengarah ke solusi yang bisa saya ambil dari diri saya sendiri. Jadi semuanya sangat baik dari Bu Ivana, pendengar yang baik, memberikan pertanyaan berbobot yang mengarah ke solusi, itu sangat luar biasa sekali. Dan saat ini saya sangat merasakan hasil dari obrolan kita. Saya sudah ada di pikiran saya ide apa yang harus saya lakukan besok dan besok lagi untuk pengembangan profil Pancasila saya di sekolah. Itu yang berjalan dengan baik dalam percakapan malam ini. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kenapa? Saya merasa Ibu Ivana sudah luar biasa, bisa merangkum, hadir dengan kesadaran penuh, membuat pertanyaan berbobot, menjadi pendengar yang baik, terpenuhi. Oke. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi
kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan fokus pada tujuan. Fokus. Tujuan dari apa yang kita bicarakan malam ini. Kalau saya membicarakan tentang P5, jadi fokus pada tujuan. Itu saja Ibu Fana. Kalau saya, kehadiran penuh. Kalau tujuannya berbelok-belok kan tidak dalam keadaan kehadiran penuh. Jadi fokus pada tujuan. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Fokus pada tujuan ya? Kan Ya. saya pilih fokus pada tujuan. Untuk memperbaiki kayaknya. Saya harus memperbaiki kesadaran diri saya, kesadaran penuh. Supaya lebih fokus pada tujuan. Oke. Akhir. Apa yang Ibu Salma rasakan pada saat di coaching? Wow. Yang saya rasakan, saya memperoleh solusi dari kegalauan saya. Saya merasa sangat senang karena Ibu Ivana sudah menjadi pendengar baik di malam ini. Apa yang saya pendam selama ini dapat saya ungkapkan secara terbuka tanpa saya harus menjaga akan ada yang tersinggung atau apa seperti itu. Jadi saya merasa senang karena Ibu Ivana sudah menjadi pendengar yang terbuka. Saya memperoleh solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih untuk Ibu Fana yang sangat luar biasa, yang sudah menjadi teman yang baik, yang sudah mendengarkan kelas saya, sehingga saya bisa memperoleh ide atau gagasan terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke, Bu Salma. Oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih.